Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi untuk kita semua. Khusus untuk orang-orang Katolik, selamat pagi. Coba dibentar sedikit. Selamat pagi. Ini harus putih dengan tiga seri. Mereka boleh jawab. Selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentekosta. 50 hari setelah Paskah, gereja merayakan Hari Pentekosta turunnya Roh Kudus. Hal ini menunjukkan kepada dunia dan kepada manusia bahwa Yesus tidak hanya omong, tetapi dia menepati janji ketika ia pergi menghadap Bapa, janji untuk mengirimkan Roh Kudus mewakili Bapa dan dirinya sebagai penolong yang memungkinkan manusia itu lebih mampu melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam dirinya. Tidak semua hadir di sini untuk menerima karunia Roh Kudus, Roh kebenaran yang tentu dan pasti akan mengajak dan mengarahkan jalan hidup kita menuju alamat yang ditentukan oleh Allah bagi hidup kita. Tetapi terkadang kita mengambil cara dan jalan sendiri. Kita harus sadar ternyata kita sampai pada alamat yang kita inginkan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita tunduk rendah mengakui dosa-dosa kita, sambil membuka hati untuk menerima karya Roh untuk hadir melalui diri kita, supaya kita menjadi semakin pantas ikut ambil bagian dalam perayaan suci ini. Saya mengaku bahwa saya berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi.
segenap anggotanya merupakan suatu kesatuan, dan semua anggota yang berlain-lainan itu biarpun banyak merupakan satu badan saja. Demikian pula Kristus. Maka kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada pertemuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Yang ini Pak juga model roh yang akan direncanakan Tuhan tubuh itu menjadi sangat takut masuk dalam kamu diri yang muka-muka seperti ini. Tetapi baiklah sebelum terlambat, Anda mesti menutup mulut, lalu membuka hatimu
membiarkan roh itu masuk ke dalam hatimu agar engkau berani bersaksi tentang apa yang adil dan apa yang benar. Karena merahnya pakaianmu mesti Anda nyatakan seperti merahnya hatimu. Jangan takut dan gentar memberikan kesaksian tentang Allah yang engkau yakini dan meyakini Allah yang engkau percaya. Para saudara-saudari, orang tua calon pemilih pertama, bahkan mama, ingat, hadir dulu engkau di sini mesti harus memberikan petunjuk bahwa hatimu sedang siap untuk menerima Roh Kudus membaharui otak dan pikiranmu, sehingga ketika selesai komuni pertama untuk anak-anakmu, Anda juga selalu dibiarkan digerakkan oleh Roh itu yang satu dan sama untuk kembali bersyukur dalam rumah ini. Jangan menggunakan roh lain yang membawa kalian menuju tempat dan jalan yang menyesatkan. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan bacaan suci pada hari ini, sesungguhnya menjadi antagonis akan semua peristiwa masa lalu dunia perjanjian lama, ketika orang-orang yang memiliki keangkuhan hati, kesucian jiwa, merencanakan untuk mendirikan sebuah tanda yang dinamakan dengan Menara Babel. Lalu ketika mereka mendirikan di atas dasar keangkuhan bahwa inilah tanda yang akan dipergunakan untuk turun naik langit menjadi jembatan antara bumi dan langit. Tetapi dalam perjalanannya Allah turun untuk memecah belah mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti sendiri. Sehingga ketika mereka berada di lantai 3-4, tukang-tukang yang di atas itu berteriak, "Ayo tambahkan campuran." Yang mereka kasih itu adalah setumpuk paku. Mereka tidak mengerti apa. Karena Allah datang untuk memecah belah mereka dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Jadi meskipun mereka yang ada di lantai 3 dan ada di tanah berasal dari warisan budaya dan bahasa yang sama, tetapi oleh karena kebencian, oleh karena rasa yang memberikan mereka kesombongan, maka Allah tidak memberikan persatuan dan rasa saudara di antara mereka. Karena bahasa yang mereka pergunakan berasal dari bahasa yang angkuh dan hati yang degil. Dengan demikian, ketika kita membaca kisah para rasul, ada dua yang sama hadir untuk memberikan bahasa-bahasa yang berbeda-beda sebagaimana yang mereka alami pada masa yang lalu. Tetapi ia hadir untuk memberikan peringatan bagi para rasul bahwa ketika Roh itu turun, maka mereka mesti mengerti dan bisa juga menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para pendengar. Padahal mereka bukan berasal dari wilayah yang sama dengan orang-orang yang sedang mendengarkan karya bahasa. Maka orang menjadi heran. Ternyata memperbanyak bahasa dan pemahaman akan budaya dan bahasa orang lain akan memberikan
akan memberikan rasa persaudaraan dan persatuan di antara umat beriman. Saudara-saudara yang saya kasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus itu dimungkinkan ketika manusia tidak hanya menyiapkan dirinya secara fisik, tetapi hati mereka mesti dibersihkan dan terbuka agar karunia Roh itu hadir untuk memahami hidup kita, dan pemahaman hidup kita akan berimbas pada upaya mempengaruhi situasi dan dunia tempat kita berada. Kemudian dalam bacaan Injil, Allah tidak pernah mendoakan dunia, tetapi mendoakan manusia-manusia yang menghuni bumi dan dunia ini. Itu artinya Allah menciptakan dunia itu dunia yang bersih dan tidak bersalah. Allah menciptakan dunia tempat dihuni oleh manusia tidak memiliki otak dan hatinya. Yang memiliki otak dan hati adalah manusia. Maka dunia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Ia membutuhkan kita. Setelah memahami diri kita, kita boleh memahami dunia agar menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Saudara-saudari, roh yang dikirim oleh Allah adalah roh kebenaran, bukan roh kepalsuan. Kalau dia kirim adalah roh kebenaran, maka dia akan mengukuhkan dan membenarkan firman yang telah ditanam oleh putra yang pernah ia utus ke dalam dunia. Oleh karena itu dalam Injil hari ini Yesus menegaskan, ketika dia pergi kepada Bapa, dia akan mengirim penolong lain untuk mewakili dirinya. Apa tugasnya? Untuk mengingatkan warga dan pemerintahan yang pernah hadir dalam hati manusia, dan untuk menyatakan bahwa Allah tidak lupa akan dunia tempat Ia mengirim putranya. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna perayaan Pentakosta bagi kita? Satu-satunya makna perayaan Pentakosta adalah bahwa roh kebenaran yang dikirim oleh Tuhan masuk menenangi hati kita, membuat kita lebih berani dan yakin bahwa Allah yang kita yakini adalah Allah benar dan hidup untuk kita, dan bukan hidup untuk sesuatu yang lain. Maka dia mengajak kita untuk juga menunjukkan cara hidup kita, hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Allah dalam karunia pelayanan terhadap sesama kita. Mari kita menyatukan hati untuk selalu biarkan diri kita dikuasai oleh roh kebijaksanaan dari Allah, agar persatuan antara otak dan hati kita menumbuhkan keputusan-keputusan yang bijaksana yang memampukan kita untuk bisa menjalani dalam hari-hari hidup kita. Roh Kudus tidak pernah akan tinggal diam dalam hati kita bila hati kita mengundang Dia, tetapi pintu masih tetap tertutup baginya. Seperti Anda mengundang orang datang ke rumah, tetapi pintu rumahmu tetap diam dan terkunci untuk para tamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa.
bersama keluarga-keluarga yang mendidikan intensi dan mengharapkan bantuan doa kita untuk keselamatan orang-orang yang akan dijanjikan doa buat mereka. Semoga berkat kerahiman Allah Tuhan menganugerahkan keselamatan kekal bagi mereka semua. Bersama keluarga Bapak Vincent selalu Bapak, kita bersyukur atas rahmat dari ulang tahun yang ke-42 bagi istri Maria Palang pada tanggal 6 Juni kemarin, dan ditulis untuk istri tercinta. Jangan juga Maria Mary Palang, nama manis juga maksudnya. Ini kan suami yang besar. Jadi saya ulang bersama keluarga Bapak Wens atau disapa Despakan. Kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang ke-42 bagi istri tercinta Mary Palang 6 Juli kemarin. Semoga ia merayakan ulang tahun diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dianugerahi kesehatan jiwa dan raga, dan anugerah umur yang panjang. Juga mohon istirahat kau untuk Ibu terkasih Francisca Kelipa yang sudah dipanggil Tuhan menghadap akhirat. Semoga berkat kerahiman Tuhan yang diperkenankan menikmati sukacita awal di surga, dan berdoa bagi keluarga kita semua. Sudah atas hari ulang tahun yang ke-39 untuk Frater Efraim Pamuda AHK besok tanggal 9 Juni 2025. Berkat untuk hari pemutusan yang dipercayakan Tuhan baginya, dan yang meraih umur yang panjang, sehat jiwa dan raga. Mohon perhatian kekal untuk Bapak Yosef Kelami Muda, Mama Maria Kewabela, Bapak Gregorius Berida Unam, Mama Emelensiana Kewalele, Bapak Antonius Kelapa Muda, Mama Lida ini Bapak, anak Egilius Boli Muda, cucu Ali Muda, cucu Randi Lamaura, dan segala anggota keluarga yang telah meninggal dia beristirahat dalam damai abadi di surga. Kita juga berdoa dan bersyukur atas hari ulang tahun Konrados Pati Ulang, usia yang ke-47 pada hari ini. Semoga kasih Tuhan selalu menyertainya dan segala usaha dan karya selalu diberkati Tuhan. Surah atas hari ulang tahun anak Petrus Koipunam yang ke-12 hari Senin tanggal 9 Juni 2025. Semoga rahmat dan kasih Tuhan selalu melimpah turun atasnya, diberikan umur yang panjang dan sehat di badan mereka. Menistirahat kekal untuk Bapak Mikael Sinasura, Bapak Ida Sura, Bapak Linus Sulwakti Suara, Bapak Lorenzus Palawaran, Bapak Tulis Palawaran, Mama Monika Karek Sura, Mama Anastasia Pramuda, Mama Maria Dewa Muda, Mama Raditya Ketowara, Mama Monika Ene Uman, Mama Agnes Gunawara, anak Anus Goyo Sura, Yohanes Ida Sura, cucu Justinus Roletu Sura, Anastasia Muda, serta rumpun keluarga Sura dan telah meninggal dia beristirahatlah dalam damai abadi di surga dari berbagai keluarga dan kita semua. Kita berdoa untuk Bapak Lasarus Lawak Papang yang pada hari ini genap 12 tahun meninggal dia beristirahatlah dalam damai abadi di surga dari berdoa bagi keluarga dan kita sekalian. Juga kita berdoa untuk Bapak Thomas Berjawan, Bapak Basis Palawaran, Mama Maria Deni Sura, Mama Maria Deni Geras, anak Sekunian Tohakan, Bapak Kirun Niusuban Jalan, Bapak Paulus Subori Jalan. Semoga mereka boleh berbahagia dalam kerajaan surga, dan berdoa bagi kita sekalian. Kita juga berdoa perhatian kita untuk Bapak Agustinus Goro Muda, Mama Martina Sesura, Bapak Pius Lala Muda, Nenek Paulina Petrokuran, Buan, Bapak
Douglas Nero Sura, Mama Rosalina Bunga Sura, Mama Yohana Satu Sura, Bapak Yosef Ani, adik Maria Yosefina Beto, adik Paulina Beto, Bapak Bruno Berani Papan, Mama Teresia Felisura, Kakak Rosalina Kewa Papan, Mama Emiliana Ose Kerai, Oyang Nasia Kewa Sura, Oyang Urus Ia Papan. Semoga mereka semua boleh berbahagia dalam kerajaan surga dan doa bagi kita sekalian. Mohon berdoa untuk Bapak Yosef Sede Puna, Mama Tekla Towe Muda, Kakak Andreas dan Puna, Agnes Doa Papan, Bapak Marcelinus Suwatu Blorong, Mama Marta Dewi Wu, Dominikus Dua Blorong, Monika Penisura, Thomas Bala Blorong, Justina Puna, Yosia Blorong, Mateus Sede Puna, Elizabeth Jose Muda, Nenek Petrus Beda Punang, Nenek Yohana Ose Muda, Nenek Maria Ose Muda, Nenek Margareta Penitobi, serta semua keluarga Punang, golong surah Punang yang telah meninggal dunia. Semoga mereka boleh beristirahat dalam damai aman di surga. Dari berdoa bagi keluarga dan kita sekalian. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk istri tercinta Justina Naswayan Muda. Genap 8 bulan meninggal dunia, Bapak Petrus Anakian, Bapak Petrus Tiga Ular, Mama Maria Lili Manuk, anak Tian Mufan, adik Lili Kebayalaka, anak Agustina Papang, kakak Andreas Biasana, dan segala anggota keluarga Boleh Ketekenan Ular, Manuk Jawang, Kebayalaka, dan melaporkan yang telah meninggal dunia. Semoga beristirahat dalam damai aman di surga ya. Kalau seorang suami atau seorang istri besar intensi untuk suami tercinta dan untuk istri tercinta. Kalau engkau tidak mentempel tercinta di belakang, lalu engkau mencinta siapa istri dan mencinta siapa suami. Jadi Depo kalau kalian itu pesan untuk istri ulang istriku yang tercinta. Bapak itu mencintai dia, kalau mencintai siapa polisi. Kita tidak berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya penciptaan dan bumi dan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus yang oleh Perawan Maria, yang berdiri sekarang pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan maka dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga menuju selatan Allah yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang dari dalam hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, perbedaan oleh yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah yang Maha Kuasa, bersama segala umat-Mu, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Sudilah Engkau menerima dan mengabulkan doa-doa permohonan kami ini. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku, dan bahagialah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga
Itulah doa-doa permohonan yang kami lakukan dengan suri gengsi dari setiap umatmu. Semoga Engkau boleh menerima semua doa yang kami panjatkan pada hari istimewa ini dan mengabulkannya dari Kristus Tuhan dan pengantar kami. Ano do
dengan membuat seluruh kebenaran bagi kami demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelam, memuji Kau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa masa ini, kami memuji Kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan berannya anak terang di langit untuk kehidupan yang abadi dan berlahan kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Dari sebab itu bersama dan sebelas kasih berawi kami memandangkan mata kemuliaan bagi-Mu dengan hati-hatinya bernyanyi. Nyanyian gembira, puji Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi menyembah, lantang bersahutan, muliakan Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdentang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira bagi Tuhan Maha Jaya. Hosana, puji Tuhan. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdentang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira bagi Tuhan Maha Jaya. Hosana, puji Tuhan. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdentang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira bagi Tuhan Maha Jaya. Hosana, puji Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan segala kekudusan, maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan kecintaan Roh-Mu, agar roh bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika disorakan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wafatkan hingga sambil mengangkat bahwa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang beranggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi segala umat-Mu yang hari ini menantikan turunan Roh Kudus untuk memahami kehidupan mereka. Kami semua mengalami cinta yang begitu besar, dan berikanlah kami juga kesehatan yang baik, dan juga berikanlah umur yang panjang bagi merayakan ulang tahun hari ini, dan kami semua dalam usia hidup kami. Biarlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, uskup kami Fransiskus, serta semua umat ibadah. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami penuh berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengandaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengandaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada saudara-saudari kita satukan seluruh doa dan amalan kita dalam doa dan diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas. Semoga nama Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan pegang tangan di samping kiri kanan dan belakang, jangan pegang tangan.
Bapak Ibu saudara-saudari kita, inilah nama Allah yang hadir selalu dalam seluruh pengalaman dan peristiwa hidup. Aku
Marilah berdoa. Yang Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu, jagalah rahmat yang telah Engkau berikan agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan tanaman rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Hari ini raya Pentakosta untuk kita semua. Kami ucapkan kepada Pastor Maukiwina Romo yang hebat yang telah memimpin perayaan pada hari ini, kepada suster bersama dengan pastor memberikan komuni kepada anak stasiun Mingar dan juga warga Semarang. Terima kasih kepada petugas liturgi, anggota KOR dari OMK Semarang, Santa Maria Latifamania, dirijennya luar biasa. Saya kasih kata hari tangan ekor dan saya semangat luar biasa. Gitaris dan juga rektor termasuk baik sekali dan juga bukti harta. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman dalam minggu ini. Tanggungan perayaan tanggal 15 Juni 2025 oleh Dala Keuangan Dewan Stasiun saldo awal 17.033.000 rupiah, uang masuk 1.552.000 rupiah, uang keluar 430.000, saldo akhir keuangan Dewan Stasiun 18.155.000 rupiah. Dewan Stasiun mengucapkan kepada segenap umat yang telah memberikan kewajibannya untuk gereja. Semoga kerja dan karya umat Tuhan selalu memberkati. Bagi calon komuni, pendampingan pada tanggal 10, 12 dan 14 Juni jam 15 jam 3. Istilah lain UPM pas dia, kalau pagi ada yang sampai dia. Begitu Pak Joko. Dari jam 3 sudah di sini supaya ikut pendampingan dalam minggu ini. Bagi calon pasangan KPPK agar dapat memberikan data diri kepada seksi dan memberikan kepada Dewan Stasiun. Dari bagi kita yang sudah hidup bersama, gereja memberitahukan agar dapat mendaftarkan diri supaya bisa mendapatkan sakramen. Terima kasih kepada Pemerintahan dan kedua kepada yang telah mendukung kegiatan OMK Semarang ini terlaksana. Dari Mingar ini 8 jiwa, tapi kalau tidak saya kepada orang tua agar yang anak-anak sekolah, anak-anak muda bergabung ke OMK. Jangan malu, macam tadi yang Mas Muri itu bukan salah ini. Bukan kalau malu enggak, kamu di mana? Bukan punya Dewan Stasiun kamu. Berani buat salah, benar. Berani dan dulu itu kalau berbuat orang berhasil bukan karena pandai, karena berhasil juga karena keberanian. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh umat yang telah hadir dalam perayaan Hari Raya Pentakosta. Ucapkan terima kasih yang sama untuk para petugas liturgi
mungkin waktu SD itu dia belajar A terlalu banyak. Maka tadi disebut A banyak sekali. Ini hanya menunjukkan bahwa dia itu belajar A lebih dulu daripada guru-guru yang lain. Terima kasih teman-teman. Jangan takut, tidak menendang. Kalau sebentar mereka bilang bersalah, hukum mereka. Nanti saya bertanggung jawab. Masih darah sedikit, ya. Untuk perempuan mereka kasih profil mereka mulai biar agak kemiri sedikit di dalamnya. Itu lebih mereka di depan. Tadi mereka ketawa aku yang di depannya. 10 orang itu untuk satu mereka. Berbeda yang satunya. Oke, terima kasih. Untuk kamu terima kasih banyak ya kalau sudah nyanyi baik. DJ dan juga para penggarap, para gitaris. Dan saya yang berdatang garuk kita di sini daripada kamu garuk perut di rumah. Terima kasih banyak karena sudah mengiringi lagu-lagu dengan cara baik dan baik. Hampir banget. Tuhan bersamamu, semoga